warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Ersmino Arif dari Forum News Network, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono menyatakan dukungannya kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno untuk maju Pilpres 2024. Ini baik sebagai capres maupun cawapres. Alasannya, Sandiaga Uno adalah figur yang bisa memulihkan dunia pariwisata nasional dengan cepat setelah Indonesia dihajar pandemi. Pak Sandi itu aset nasional, termasuk panglima yang mampu memulihkan dunia pariwisata lebih cepat dari negara-negara lain. Sehingga Indonesia bisa lebih cepat untuk recovery ekonomi setelah Indonesia bersama negara-negara di dunia mengalami musibah COVID-19. Kita kasih penghargaan yang setinggi-tingginya. Kira-kira Pak Sandi pantas jadi presiden atau tidak? Itu tanya Mardiono kepada massa simpatisan Partai Persatuan Pembangunan yang hadir dalam peringatan hari lahir P3 ke-50 di Malino, Sulawesi Selatan hari Ahad 12 Februari 2023. Dan pertanyaan Mardiono dari atas panggung itu dijawab oleh para simpatisan P3 dengan menjawab pantas, pantas. Sandiaga Uno yang juga hadir dalam kegiatan tersebut menyambutnya secara baik dan menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebelumnya dalam sambutannya itu Mardiono mengklaim bahwa Prabowo itu sudah memberi restu Sandiaga Uno pindah ke P3 dan ikut membesarkan P3. Pernyataan Mardiono dan sambutan Sandiaga kendati tidak terlalu mengejutkan namun tetap saja menjadi kabar yang menarik dan pantas untuk dicermati. Sudah lama berembus kabar bahwa Sandiaga Uno itu akan pindah ke P3. Soal ini bahkan juga jadi rumor politik tingkat tinggi yang juga didengar oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Pada waktu itu dia menyatakan dia mendengar dari teman-teman di fraksi P3 bahwa Sandiaga Uno itu akan pindah ke P3. Tetapi kemudian kabar itu dibantah secara tegas oleh Sandiaga Uno dan kemudian dia menyatakan bahwa dia tegak lurus kepada Prabowo Subianto sebagai ketua umum. Kendati begitu kepada wartawan, Sandiaga Uno itu tetap menyatakan bahwa dia siap bertarung pada Pilpres 2024. Soal menjadi capres atau cawapres itu diserahkan sepenuhnya kepada partai. Saya kali ini tidak terlalu mengajak Anda membahas secara dalam soal sikap Sandiaga Uno karena saya sudah pernah membahasnya di konten yang lain ya, bahwa kemudian dia menyatakan tegak lurus kepada Pak Prabowo dan dia tahu bahwa Gerindra telah mencapreskan Prabowo dan juga Prabowo sudah menerima pencapresan mandat itu, kan sebenarnya agak aneh kalau kemudian dia tetap juga menerima pencapresan dari P3 ya, walaupun dengan embel-embel dia siap dicapreskan atau maju sebagai capres atau cawapres asal itu atas restu dari Ketua Umum yakni Pak Prabowo Subianto ya. Justru pernyataan Sandi soal siap maju sebagai capres maupun cawapres ini yang menarik. Apalagi bila ini dikaitkan dengan pernyataan Mardiono. Yang bisa kita catat, kita tahu posisi Mardiono sebagai Ketua Umum PLTP 3 ya. Dia bisa berada di posisi itu, menggeser Ketua Umum Suharto Monoarfa, itu menunjukkan bahwa dia adalah Ketua Umum yang didukung atau Ketua Umum pilihan istana. Ya, kalau kita mungkin tidak mau menggunakan kalimat itu drop-dropan dari istana begitu ya. Sebelumnya posisi Mardiono ini adalah anggota One Team Press dan ketika dia terpilih menjadi PLT Ketua Umum P3 dia mundur. Namun posisinya untuk berada dalam lingkaran Jokowi itu tetap dipertahankan oleh Jokowi ini. Dan dia kemudian ditunjuk lagi atau diangkat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Bisa nggak ngerti ini utusan khususnya kemana ini ya, apalagi biasanya utusan khusus ini kan ke negara-negara yang lain gitu, utusan khusus untuk perdamaian dunia atau apa, tapi ini utusan khusus Presiden bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Tapi dengan peran itu memungkinkan Mardiono itu untuk berkeliling ke berbagai daerah gitu dan Anda kemudian tahu kan kemarin ada muncul statement dari Wakil Ketua Umum P3 bahwa sekarang masih ada bahwa di tengah masyarakat itu masih ada muncul keinginan untuk menunda pelaksanaan pemilu. Itu pernyataan dari Wakil Ketua Umum P3 itu kemungkinan ini merupakan aspirasi yang mungkin ditangkap oleh Mardiono gitu ya. P3 saat ini juga berada di Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Amanat Nasional dan Golkar. Dan kita tahu Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah koalisi yang semula dibentuk Jokowi untuk menjadi kendaraannya bila dia akan memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode. Dan
Bila gagal, ini akan digunakan sebagai skoci petilawat Jokowi dengan mencampreskan Ganjar Pranowo. Bersama PAN, Mardiono dalam berbagai kesempatan, mungkin tepatnya bukan bersama PAN ya, bersama Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Mardiono dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan bahwa para pengurus DPW dan kader di grassroots itu menyatakan ingin mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Namun keinginan P3 dan PAN itu tidak segera terwujud karena Golkar tetap ngotot mencalonkan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden. Airlangga Hartarto harga mati, begitu bagi Golkar. Nah, mengapa tiba-tiba Mardiono sekarang dia menyatakan dukungannya kepada Sandiaga Uno, padahal sebelumnya dia menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo untuk maju Pilpres 2024. Hampir dapat dipastikan ini tidak mungkinlah Mardiono ini berani menyatakan itu bila tanpa restu dari Presiden Jokowi. Sebagai politisi, Mardiono ini ya untuk di pentas nasional sebagai tergolong dia ini orang baru ya, new kid on the block. Dia juga posisinya masih sebatas PLT ya, belum ketua umum full. Artinya posisi tawarnya itu juga tidak terlalu kuat. Belum lagi sebagai partai politik, posisi P3 itu juga nggak kuat ya, nggak kuat-kuat amat. Dan dia nggak punya posisi tawar yang bisa diajukan pada Presiden Jokowi. Mereka saat ini kan hanya memiliki 19 kursi di parlemen, dan menempati posisi paling buncit pada pemilu 2019 lalu. Masih untung kemudian mereka ini diberi pos kementerian yang sekarang ditempati oleh Suarso Monoarfa sebagai Menteri PPN dan Kepala Bappenas, dan kemudian ada Wakil Menteri Agama ya, itu Zainud Tauhid. Jadi setidaknya ada 2 orang lah, lumayan kan dengan 19 kursi tapi dapat posisi 1 orang menteri dan 1 orang wakil menteri. Nah, siapa Mardiono nih? Pasti Anda juga banyak belum kenal namanya karena dia memang ini politisi, tadinya dia politisi lokal. Kalau nggak salah ini di Banten dia ya. Beda ini dengan Suarso Monoarfa ya, ketua umum yang posisinya diambil alih oleh Mardiono. Ini kan telah lama malang melintang di kancah nasional, bahkan dia juga pernah menjadi menteri pada era SBY. Jadi sekali lagi pasti tidak mungkin Mardiono itu berani bermanuver dengan mencalonkan Sandi. Pernyataan Mardiono itu juga muncul seiring dengan mulai melemahnya peluang Ganjar Pranowo menjadi calon presiden karena ada tanda-tanda Jokowi itu mulai mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Subianto. Prabowo sendiri seperti saya sampaikan dalam konten sebelumnya, belakangan sangat gencar meyakinkan Jokowi bahwa dia ini merupakan figur capres yang paling pantas didukung karena dia dipastikan ini bisa mengamankan kepentingan politik Jokowi, baik berupa program-program infrastruktur yang menjadi legacy Jokowi maupun ini yang saya kira jauh lebih penting, yakni dinasti politik Jokowi yang baru saja tumbuh. Prabowo ini dalam waktu terakhir ini melakukan safari bertemu dengan putra Jokowi yang kini menjadi wali kota Solo, Gibran Rakabuming, dan menyatakan akan mendukungnya bila dia maju dalam pilgub baik di DKI Jakarta maupun Jawa Tengah. Prabowo juga bertemu dengan menantu Jokowi yang menjadi wali kota Medan, Bobi Nasution. Yang luar biasa nih Pak Prabowo memuji bahwa ini ketika ditanya ya, ketika apakah juga Bobi ini berpulang menjadi gubernur Sumatera Utara gitu, dia menjawabnya bahwa Bobi ini sebagai pemimpin punya leadership yang kuat seperti pemimpin militer yang terkenal asal dari Sumatera Utara. Tidak tanggung-tanggung ini Pak Prabowo menyebut bahwa mulai nama dari Jenderal Aha Nasution, Jenderal Mardin Pagabean sampai dengan Jenderal DI Panjaitan, dan menurut Prabowo karakter kepemimpinan para jenderal-jenderal asal Sumatera Utara itu ada pada Bobi Nasution. Prabowo kan juga kita tahu selalu memuji-muji leadership Jokowi dalam berbagai kesempatan, dan dia pernah menyatakan sebagai salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ini top sekali ini pujian Pak Prabowo ini untuk Jokowi, luar biasa, untuk menantu dan anak-anaknya juga luar biasa. Nah, tanda-tanda bahwa Pak Jokowi itu mulai mengalihkan dukungan kepada Pak Prabowo itu yang tidak bisa kita abaikan begitu saja adalah kemarin kita tahu Ganjar Pranowo Mania yang dibuat oleh pentolan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer ya, atau Joman itu ya. Itu semula kan itu digunakan akan mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024, dan sekarang kemudian dia beralih kepada Prabowo. Tentu saja ini pasti Nol atau Immanuel Ebenezer itu juga melihat tanda-tanda sinyal-sinyal semacam itu dari istana. Pertanyaannya sekarang, apakah Mardiono tidak mengetahui itu? Atau lebih tepatnya dia tidak melihat tanda-tanda tersebut, sehingga dia dengan beraninya memunculkan nama Sandi sebagai calon presiden 2024. Kan ini sama saja halnya seperti ketika Jokowi mempersiapkan Ganjar, dan itu berarti dia harus berhadapan dengan Megawati. Hal itu tampaknya nggak mungkin akan dilakukan oleh Mardiono. Kan ingat ya bahwa Mardiono menyatakan bahwa
Sandiaga Uno ini layak dijadikan capres maupun cawapres pada Pilpres 2024. Jawaban yang paling masuk akal pasti Mardiono sedang memainkan partitur yang telah disiapkan dengan dirijennya itu istana, dalam hal ini Pak Jokowi. Artinya pencalonan Sandiaga juga atas keinginan istana, dalam hal ini Pak Jokowi dan Prabowo seperti klaim Mardiono sudah memberi restu. Jadi Prabowo juga mengetahui lah skenario ini. Apakah dengan begitu Sandi bersiap berhadapan dengan Prabowo? Tentu saja tidak. Jawaban yang masuk akal, Sandiaga Uno itu sedang dipersiapkan kembali untuk berpasangan dengan Prabowo sebagai capres dan cawapres. Itu manakala nantinya respon pemilih atau bahasa yang lebih terangnya itu elektabilitas Sandi bisa terdongkrak dengan berbagai manuvernya belakangan ini. Kalau kita lihat kan Sandi ini selain Erick Thohir ini termasuk politisi yang aktif melakukan manuver-manuver dan termasuk salah satunya adalah mendowngrade Anies di balik ribut-ribut janji politik Anies Prabowo, terungkapnya janji politik Anies Prabowo dan utang Anies kepada Sandi sebesar 50 miliar. Jadi kalau pasangan ini bisa terwujud ya, pasangan Prabowo dengan Sandi ini bisa menjadi opsi duet yang menarik ya, di luar kemungkinan Prabowo itu berpasangan dengan Khofifah, karena Prabowo kelihatannya juga sudah menjajaki soal itu. Saya kira kita mesti lupakanlah soal Pak Prabowo akan berpasangan dengan Caimin, walaupun keduanya sudah menyatakan koalisi dan sudah membentuk sekber. Toh kalau dengan kalau Prabowo berpasangan dengan Khofifah yang punya kedekatan khusus dengan Pak Jokowi, Sandiaga Uno itu juga seperti halnya Prabowo itu juga punya kedekatan karena dia saat ini adalah salah satu pembantu Pak Jokowi di kabinet. Dia adalah Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Apakah benar begitu bahwa sebenarnya Sandiaga Uno ini juga tengah disiapkan oleh Pak Jokowi melalui P3 gitu? Nah, waktu yang akan membuktikan. Toh waktunya ini nggak akan lama lagi. Dalam hitungan bulan kita sudah tahu bagaimana semua manuver itu bermuara dan kemudian membentuk sebuah fakta. Saya Sunarif. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.